Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47a. Demikian firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, ada perkataan mengatakan tidak kenal maka tentunya tidak sayang. Demikianlah sebuah ungkapan atau pepatah yang sering digunakan untuk menghilangkan prasangka terhadap seseorang. Namun, dalam hubungan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang pertama yang dipanggil, tidaklah berlaku seperti pepatah di atas. Karena antara Yesus dengan Natanael, Filipus dan Petrus tidaklah saling mengenal sebelumnya. Panggilan menjadi murid Yesus bukanlah atas dasar saling kenal, tetapi karena Tuhan yang menentukan. Kemudian mereka percaya kepada ajakan yang dilakukan oleh Yesus. Kita bisa melihat dalam dialog atau percakapan antara mereka kepada Yesus. Mereka sadar bahwa dari segi kualitas iman, mereka tidaklah pantas menjadi murid Yesus. Hal inilah yang terlihat dari pengakuan daripada Natanael dengan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Pernyataan seperti inilah bukan sesuatu asumsi negatif terhadap orang Nazaret. Namun adanya kesadaran bahwa menjadi murid Yesus tidak mungkin karena dia merasa diri sendiri tidak mungkin seperti saya. Itu yang dipikirkan oleh Natanael. Sebab orang Nazaret yang sering kali berpandangan salah kepada Yesus. Adanya sikap tokoh-tokoh agama Yahudi, ketidakpercayaan mereka kepada Yesus sebagai orang Nazaret. Orang Yahudi tidak percaya bahwa juru selamat bukanlah dari Nazaret, apalagi anak dari seorang tukang kayu seperti Yesus itu sendiri. Bagi Yesus, ungkapan yang dikeluarkan oleh Natanael ini justru mendapat respon positif. Ternyata dalam hal ini Yesus sudah mengamati Natanael pada suatu saat ketika dilihatnya ada di bawah pohon ara yang sedang mengikuti Yesus. Di mana dari pernyataan Yesus di sini kita memahami bahwa Yesus sudah dengan cermat menilai keseriusan seseorang untuk mau menjadi sebagai muridnya. Oleh karena itu, inilah yang mau Tuhan perlihatkan. Bagaimana jangan ragu bila Yesus memanggil dan mengajak untuk menjadi murid-muridnya. Sahabat Saroha,
dalam hal ini jugalah kita bisa melihat bahwa sikap Nathanael itu sendiri adalah sikap yang mencerminkan kecenderungan sama seperti kita. Seperti kita manusia yang selalu menilai berdasarkan prasangka, menilai berdasarkan penampilan luar, atau menilai berdasarkan reputasi. Kita juga sering memiliki ide-ide yang sudah terbentuk sebelumnya tentang bagaimana Tuhan harus bekerja, siapa yang harus dia pakai, atau dari mana berkat itu harus datang. Tetapi kita tidak bisa bagaimana Tuhan atau bagaimana kita yang seharusnya tidak membatasi Tuhan dalam pemahaman kita sendiri. Oleh karena itulah respon yang ditunjukkan oleh Filipus bahwa dia tahu bahwa pengalaman pribadi jauh lebih meyakinkan daripada argumen yang boleh ditunjukkan. Yang mengundang Nathanael untuk bertemu Yesus secara langsung supaya dia bisa melihat dan juga mendengar sendiri. Undangan inilah sebagai inti dari Injil. Kita bisa bercerita tentang Yesus, kita bisa menjelaskan doktrin tentang Dia, tetapi pada akhirnya setiap orang harus datang dan melihat sendiri siapa Yesus itu sendiri, sehingga pertemuan pribadi dengan Yesuslah yang mengubah segala keraguan menjadi sebuah keyakinan, di mana sebuah keraguan itu atau skeptisisme menjadi sebuah iman. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Nathanael saat itu juga. Ia baru saja meragukan asal-usul Yesus, dan Yesus yang belum pernah bertemu dengannya sudah mengenal hatinya, di mana Yesus melihat melampaui prasangka dan skeptisismenya langsung kepada sebuah karakter. Nathanael adalah seorang Israel yang sejati, dan dia juga adalah orang yang lulus dalam mencari kebenaran dan Allah, meskipun dia memiliki prasangka awal. Dia tidak munafik tentang hal itu. Dalam hal inilah kita bisa melihat bagaimana kehidupan setiap orang yang selalu mendahului penilaiannya atau yang selalu menempatkan sebuah penilaian tentang seseorang. Oleh karena itu, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini atau dari kisah Filipus dan Nathanael ini, kita diajak. Yang pertama, jangan biarkan prasangka menghalangi kita untuk mengenal Yesus. Sama halnya seperti Nathanael, kita mungkin memiliki prasangka tentang Yesus, tentang kekristenan, atau bahkan tentang bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir dia tidak bisa memakai orang seperti kita, atau dia tidak mungkin menjawab doa kita dalam situasi tertentu. Maka kisah ini bisa mengajarkan kepada kita untuk menyingkirkan semua prasangka, tetapi kita diajak untuk membuka hati kita untuk memahami dan melihat apa yang Tuhan bisa lakukan, bahkan untuk Dia perbuat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, kita harus memiliki pengenalan, kita harus memiliki pemahaman bahwa Yesus mengenal kita sepenuhnya, bahwa Tuhan tahu siapa kita sepenuhnya, sehingga Tuhan bisa memakai kita dalam kehendak Tuhan, sehingga Tuhan bisa menempatkan kita dalam prioritas yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan semakin memakai dalam kehidupan kami,
agar kami boleh mencerminkan segala karakter Tuhan. Dari pola hidup kami, pola perilaku kami, cara bicara kami. Hendaklah itu semua memampukan kami di dalam segala aktivitas. Karakter-karakter Kristuslah yang patut untuk kami perlihatkan. Ajar kami Tuhan untuk semakin bisa hidup dan menggantungkan hidup kami hanya ke dalam kehendak Tuhan. Agar apapun yang boleh kami lakukan, semuanya akan memiliki sebuah akhir bahwa kami sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin Tuhan ajar kami untuk memakai setiap waktu yang Tuhan masih izinkan kami lakukan. Dalam segala pekerjaan, dalam segala aktivitas. Tuhan memampukan kami sebagai orang-orang yang berhikmat. Agar senantiasa di dalam kehidupan kami semakin tercermin karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, segala perjalanan kehidupan kami hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka boleh berada, dalam segala pekerjaan aktivitas mereka. Tuhan yang memampukan mereka untuk senantiasa bisa menghasilkan hal-hal yang baik, sehingga apapun yang mereka kerjakan, banyak hal yang mereka buahkan untuk mereka pakai dalam perjalanan kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan semakin memberikan kekuatan dan kesehatan, agar untuk hari esok mereka boleh memiliki kekuatan, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas mereka kembali di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.